Di awal film kita akan berkenalan dengan dua pendekar ternama di Hong Kong bernama Su dan Wei. Saat itu, mereka sedang bertanding dalam turnamen bela diri tanpa batas khusus wanita, guna memperebutkan gelar petarung terkuat di dunia, yang dikenal dengan komite. Turnamen tersebut diadakan setiap 5 tahun sekali. Setelah hampir seharian bertarung, juri memutuskan mengakhiri pertandingan dengan skor imbang. Hal itu membuat Wei protes. Ia merasa bisa mengalahkan rivalnya sekaligus musuh bebuyutannya itu. Melihat respon Wei, sang juri yang juga pemimpin komite meminta mereka berdua mencari murid yang akan mewakili mereka di turnamen selanjutnya. Perekrutan dari masing-masing perguruan di seluruh dunia pun dimulai sejak saat itu. Scene berpindah ke masa sekarang, di mana kita akan berkenalan dengan wanita asal Amerika bernama Jen. Ia adalah seorang pelayan di sebuah restoran cepat saji. Saat itu Jen mendapat masalah karena menghajar salah satu pelanggan yang berbuat tidak sopan padanya. Akibat ulahnya tersebut, ia dipecat oleh bosnya. Saat Jen hendak pulang, pria itu menghajar Jen. Ia sampai babak belur karena dikeroyok beberapa pria. Namun pada akhirnya Jen bisa mengatasinya. Singkat cerita, Jen yang sudah jenuh dengan masalahnya, memutuskan berlibur ke Hong Kong, guna memperdalam ilmu bela dirinya untuk mengikuti turnamen komite. Awalnya, sang ibu keberatan dengan keputusannya itu. Akan tetapi tekad Jen sudah bulat. Ia melakukan itu bukan untuk mendapatkan gelar saja. Ia berniat mencari tahu keberadaan sang ayah yang belum kembali sejak mengikuti turnamen 18 tahun lalu. Sedikit cerita soal ayah Jen. Jadi ayahnya adalah salah satu peserta komite terbaik yang hilang secara misterius di Hong Kong. Lanjut, sesampainya di Hong Kong, Jen mencari alamat tempat ia akan berlatih bela diri. Seorang pria lokal menawarkan diri mengantar Jen ke alamat tersebut. Su yang sedang berada di tempat itu tanpa sengaja melihat Jen. Ia pun mengikuti mereka, karena khawatir Jen yang seorang turis wanita akan diapa-apain oleh pria lokal itu. Dan benar saja, Jen dibawa ke markas penjahat. Saat mereka merampas barang berharga miliknya, Jen melakukan perlawanan. Sayangnya ia tak sanggup mengalahkan mereka. Dengan segera Su membantu Jen. Sebelum pingsan, samar-samar Jen melihat kehadiran Su. Scene berpindah ke seorang gadis jalanan bernama Ling. Ia memasuki tempat latihan bela diri milik Wei dan menantang murid terbaik Wei. Meskipun Wei kini telah memiliki banyak murid, namun belum ada satupun dari mereka yang bisa dijadikan murid utamanya untuk mewakili turnamen yang akan berlangsung beberapa bulan lagi. Berbeda dengan Su, yang hingga saat ini masih belum sama sekali memiliki murid. Melihat kemampuan bertarung Ling, Wei tertarik dan akan melatihnya secara khusus. Dengan sombongnya, Ling menolak ajakan tersebut jika Wei tak membayarnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Ling kembali ke tempat Wei berniat mencuri pedang pusaka milik ayah Wei. Akan tetapi aksinya tersebut ketahuan. Yang ternyata, Wei yang sudah tahu informasi Ling sengaja menunggunya. Karena sudah keciduk, mau tak mau, Ling harus menjadi muridnya. Kembali ke Jen yang kini berada di kuil milik Su. Ia yang baru saja siuman kaget melihat baju yang dikenakannya telah diganti. Ia lantas menghampiri Su, mengucapkan terima kasih karena telah menolongnya. Karena belum memiliki tempat tinggal dan ingin membalas budi kepada Su, ia berinisiatif membersihkan kuil tersebut, dan tanpa sengaja menemukan bangkai burung. Melihat perlakuan Jen pada bangkai burung itu, Su berkata bahwa ia bisa menghidupkan burung itu kembali. Meskipun Jen merasa itu mustahil, namun ia tetap menyaksikan apa yang dilakukan Su. Dan benar saja burung itu kembali hidup yang membuat Jen sangat terkagum-kagum. Ia lantas meminta pada Su untuk dijadikan muridnya. Pada akhirnya kedua rival Su dan Wei berhasil menemukan murid untuk mewakili perguruan masing-masing. Di sini, Su mengajari Jen menyatu dengan alam, berkonsentrasi, belajar sabar, tidak menyimpan dendam, membuang egonya, dan belajar mengendalikan emosinya. Jika bisa menguasai semua itu,
Jen akan menjadi pemenang dalam turnamen itu. Berbeda dengan Wei, ia mengajari Ling dengan sangat barbar. Ling harus menjadi orang terkuat, menggunakan segala cara menjadi pemenang dan agresif. Ia bahkan mengajari Ling cara membuat masalah di tempat umum dan setelahnya Wei menggunakan jurus sentuhan kematian. Pria itu bisa saja mati jika tak segera mendapatkan pertolongan dari tim medis. Dia menjadikan Ling sebagai pedang untuk membalaskan dendamnya kepada mantan sahabatnya Su. Nampak seorang pria memperhatikan sikap Wei. Singkat cerita, tibalah waktunya pembukaan turnamen komite. Peserta dari berbagai negara telah berkumpul, termasuk Wei dan muridnya Ling. Sebelum pertandingan dimulai, para peserta wajib menandatangani surat perjanjian, di mana juri tidak bertanggung jawab dengan resiko yang dialami oleh para peserta turnamen. Dan ini adalah Pak Chang, bandar judi yang mengurus taruhan para orang kaya gang otak. Tak lama kemudian Su dan Jen tiba. Semua tatapan tertuju pada mereka berdua, dikarenakan seorang Master Su membawa murid bule berambut pirang. Mereka meremehkannya sebagai boneka Barbie yang manja. Wei menganggap orang Amerika adalah aib bagi kungfu. Singkat cerita, kini para peserta dipersilakan untuk bersiap-siap. Di ruang ganti, Jen berkenalan dengan peserta dari Australia bernama Cassidy yang begitu ramah pada semua orang kecuali satu peserta yang berasal dari Rusia, Sveta, seorang mantan napi yang terlihat beringas. Sejak saat itu Jen berteman dekat dengan Cassidy. Turnamen dibuka dengan pertarungan Jen melawan Taekwondo dari Korea. Pada awalnya Jen mendapat serangan berkali-kali yang hampir membuatnya kalah, namun pada akhirnya pertarungan tersebut dimenangkan oleh Jen pastinya. Pertarungan terus berlanjut dan kini giliran Sveta. Sesuai karakternya yang barbar, ia benar-benar menghajar lawannya meskipun sudah tak berdaya. Babak pertama ditutup dengan pertarungan Ling. Tak beda jauh dengan Sveta. Ling pun demikian, Wei memintanya untuk bergerak cepat dan tanpa ampun. Dengan sangat mudah, Ling mengeliminasi lawan. Deal? Yeah. Singkat cerita, saat hendak kembali ke kuil, tanpa sengaja Jen melihat pria yang menipunya tempo hari. Jen lantas mengikutinya hingga ke markas. Sesampainya di sana, dengan sopan Jen meminta untuk mengembalikan foto sang ayah yang ada di tas. Ia tak meminta uang dan barang-barang berharga lainnya dikembalikan. Tanpa rasa bersalah, si preman itu malah membakar foto tersebut sehingga membuat Jen gelap mata dan menghajar mereka hingga babak belur. Tak lama kemudian Su datang. Ia sangat kecewa dengan apa yang dilakukan Jen. Jen lantas menjelaskan kejadiannya. Namun tetap saja, Su sangat kecewa karena Jen memanfaatkan bela dirinya untuk balas dendam dan tak bisa mengendalikan emosinya. Jen minta maaf, ia juga meminta diberi kesempatan sekali lagi. Akan tetapi Su tak bisa menerimanya dan memutuskan hubungannya dengan Jen sebagai guru dan murid. Jen yang tak tahu harus kemana terpaksa tidur di jalanan. Sontak ia teringat pada Pak Cheng yang pernah memberikannya kartu nama. Sesampainya di sana, ia melihat Pak Cheng sedang bertransaksi uang taruhan komite dengan para kliennya. Ia bertanya, apakah kau mengenal ayahnya? Pak Cheng kaget dan menjawab iya, ayahmu sangat terkenal. Ia lolos ke babak final. Sayangnya, ia menghilang sebelum pertandingan dimulai. Singkat cerita babak kedua pun dimulai. Para peserta dipersilakan menggunakan senjata dan saling membunuh. Kali ini Jen mengikuti kompetisi tanpa didampingi gurunya Master Su. Ready? Di sini Jen hampir saja kalah,
Untung saja kayu yang dilemparkannya tepat mengenai lawan. Setelah itu, ia menanyakan informasi ayahnya kepada para juri. Mereka berkata, ayahnya adalah petarung hebat yang hilang tanpa kabar sebelum pertandingan final. Selanjutnya Cassidy versus Sevita. Awalnya permainan terlihat imbang. Sevita yang mendapat luka pertamanya sejak bertanding, menjadi beringas. Ia menghajar Cassidy secara brutal hingga tak berdaya. Melihat itu Jen berniat menolongnya keluar garis. Akan tetapi para bodyguard menahannya, hingga akhirnya, Cassidy harus tewas di tangan Sevita secara mengenaskan dengan leher digorok. Jen berusaha menyelamatkan. Sayangnya, semua sudah terlambat. Kejadian itu membuat Jen benar-benar shock. Saking terpukulnya, ia langsung ke toilet tanpa melihat pertandingan Ling yang sudah pasti dimenangkan oleh Ling. Melihat keadaan Jen, Ling yang tadinya tak suka pada Jen, kini merasa prihatin. Babak ketiga akan berlanjut saat itu juga, di mana Jen berhadapan dengan Sevita. Ling berkata, ini adalah kesempatan Jen membalas kematian sahabatnya itu, Cassidy. Ling bahkan sempat curhat soal gurunya yang hanya mementingkan pertandingan dan tak mempedulikannya sama sekali. Awalnya, Jen merasa takut, namun Ling memberinya semangat. Ia akan menunggu Jen di babak final. Singkat cerita, tibalah waktunya Jen melawan Sevita. Di awal pertandingan, Jen berhasil melukai Sevita, namun tak berlangsung lama. Jen dihajar habis-habisan oleh Sevita hingga tak berdaya. Kita beralih sejenak ke kuil, di mana seekor burung tiba-tiba mati di samping Master Su. Ia sadar bahwa itu adalah pertanda buruk yang menimpa Jen. Kembali ke arena komite. Ketika juri hendak mengumumkan kemenangan bagi Sevita, Jen tiba-tiba bangkit dengan full power. Padahal ia mengalami patah tulang. Keadaan kini berbalik. Sevita bahkan kewalahan menghadapinya. Dan pada akhirnya, Jen berhasil lolos ke babak final. Usai pertandingan, Pak Cheng menemui Jen di ruang ganti. Geram kala taruhan, Cheng akhirnya membeberkan fakta yang sebenarnya. Bahwa dialah yang telah membunuh ayah Jen agar menang taruhan. Jen yang terluka parah tak bisa berbuat apa-apa. Sin berpindah ke kediaman Wei. Melihat perubahan muridnya yang mulai dekat dengan Jen, Wei akhirnya menceritakan awal mula permusuhannya dengan Su. Dulu Su adalah kekasih dari kakak Wei. Saat mereka hendak menikah, Su tiba-tiba memutuskan hubungan mereka tanpa sebab. Karena tak rela ditinggal Su, kakak Wei akhirnya bunuh diri. Wei yang tak bisa menerima kematian kakaknya berniat membunuh Su di turnamen, namun digagalkan oleh para juri. Itu sebabnya Wei masih menyimpan dendamnya terhadap Su hingga saat ini. Kita beralih ke kuil Su, di mana sudah berada di sana. Jen memberitahu semua kejahatan Pak Cheng, termasuk kematian pacar Su kakak Wei. Su berkata, ia sudah mengetahui pembunuh pacarnya adalah Cheng. Ia melakukan itu agar Wei memusuhinya. Namun Su memilih diam dan tak mau balas dendam. Jen lantas teringat kalimat yang tertulis di belakang foto ayahnya. Ia yakin pesan itu buat Su. Kejahatan akan terus tumbuh jika orang baik tak berbuat apa-apa. Setelah membaca kalimat tersebut, Su akhirnya sadar harus berbuat apa. Dengan segera ia menyembuhkan patah tulang Jen agar bisa bertanding di babak final. Keesokan harinya, semua dikejutkan dengan kedatangan Jen yang berhasil sembuh dari patah tulang dalam waktu 1 malam. Mereka akhirnya percaya pengobatan Cina kuno benar adanya. Pertarungan final pun dimulai. Jen kembali babak belur. Saat ia mulai terpojok, bayangan sang ayah tiba-tiba muncul, seakan-akan memberi support kepadanya.
Su pun demikian, ia melihat bayangan ayah Jen sambil tersenyum. Semangat Jen akhirnya kembali dan berhasil mengalahkan Ling. Untuk kesekian kalinya, Cheng kalah taruhan. Karena tak bisa kabur, Cheng berniat bunuh diri. Namun Jen memintanya untuk mengungkap semua kejahatannya. Cheng pun bersedia. Ia berkata bahwa dialah yang telah membunuh kakak Wei dan Su mengetahui itu. Namun ia memilih tetap diam karena tak ingin melihat Wei membunuh Cheng. Wei sangat terkejut mendengar fakta itu. Kini perguruan Su dan Wei kembali bersatu. Di akhir film diperlihatkan, Ibu Jen mendapat kiriman uang dari Jen.